kita sudah diingatkan lagi di video. Oke. Jadi baik, pertemuan kita pada hari ini kita akan mendalami tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini yang kami dapatkan pada saat Lokakarya kemarin tanggal 9 November di Kupang. Jadi kita mulai saja di sini bahwa tujuan kegiatan kita yaitu supaya Bapak dan Ibu guru dapat memperoleh atau menguatkan pemahaman mengenai esensi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yaitu pertama dengan merefleksikan pelaksanaan proyek profil di tahun itu di tahun pertama. Kalau kita juga walaupun kita bukan sekolah penggerak, kemarin kita sudah mencoba. Walaupun kita bukan sekolah penggerak, tapi kita sudah mencoba untuk menerapkan P5 ini sesuai dengan pemahaman yang kita dapat. Apa itu didapat dari penabas, apa itu didapat dari webinar, apa itu didapat melalui PMN. Tetapi kita sudah memulai. Kemudian yang kedua, kita juga akan menganalisis miskonsepsi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Lalu merancang asesmen proyek yang efektif menyasar profil pelajar Pancasila. Dan keempat, mengoptimalkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berdampak kepada murid. Nah, ini tujuan yang harus dicapai dalam kegiatan kita ini. Jadi dalam profil pelajar Pancasila ini penekanan kita itu memiliki arti bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu perlu dikembangkan secara reflektif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap murid. Jadi P5 ini itu dampaknya itu kepada murid. Berbeda dengan selama ini yang kita berpikir bahwa oh ini muatan lokal ya, sebelum itu kan muatan lokal. Nah itu memang berdampak pada murid, tetapi yang selama ini dilakukan itu adalah guru bermain peran, ya kan? Gurunya selalu bermain peran. Padahal di dalam P5 itu guru tuh hanya sebagai fasilitator untuk pendampingan. Oke, kita lanjut. Lalu alur kegiatan. Nah di sini ada alur kegiatannya. Yang pertama itu kita menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari diri. Ya ini. Mulai dari diri. Mulai dari diri itu untuk apa? Mulai dari diri di sini kita merefleksikan pengalaman kita selama kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila setahun yang lalu. Setahun yang lalu yang pernah kita buat. Itu alurnya mulai dari diri. Yang kedua, alur dari eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep di sini kita menyimak pemaparan mengenai optimalisasi pelaksanaan proyek di sekolah kita. Nanti kita akan eksplorasi bahwa oh ini kira-kira materi-materi apa ataukah topik-topik ataukah tema-tema yang akan kita kembangkan menjadi P5 itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah R itu ruang kolaborasi. Di sini ruang kolaborasi kita diminta untuk menganalisis, karena selama ini kita ada yang mengatakan bahwa oh ini proyek P5 ini dibuat pada jam sekolah. Itu nanti ada beberapa miskonsepsi, nanti sebentar kita akan pelajari. Kemudian yang berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan diminta untuk menyusun modul proyek.
Nah, di sini di demonstrasi kontekstual. Nah, kita yang akan diminta untuk menyusun modul proyek sesuai dengan langkah-langkah yang akan kita pelajari sebentar. Kemudian setelah itu dari demonstrasi kontekstual, kita masuk pada elaborasi pemahaman. Nah, elaborasi pemahaman di sini, nah, kita akan memahami apa itu sebetulnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila selama ini dengan 6 dimensi, apakah itu sudah kita terapkan itu dengan baik atau belum? Ini yang harus kita refleksikan. Lalu yang berikut adalah ada yang namanya satu alurnya lagi adalah koneksi antar materi ya. Koneksi itu di KF ya. Koneksi antar materi. Itu artinya kita coba kaitkan materi yang sudah kita ajarkan dengan materi yang akan kita ajarkan. Itu kaitkan antar materi itu. Kemudian yang terakhir itu namanya aksi nyata. Nah, aksi nyata ini kita mulai buat di kelas kita masing-masing yang akan kita lakukan. Nah, jadi modul project P5 ini, itu kita gunakan alurnya adalah alur merdeka. Oke. Perkenalan saya pikir ini tidak perlu, tetapi kita wajib yang di kelas itu kita wajib membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu mau membiasakan kita setiap kali sebelum mengajar kita harus mulai dengan kesepakatan kelas. Kalau daring, maka daring mengatakan seperti ini. Daring. Nah, ini seperti ini. Itu dilarang merekam. Kalau yang seperti sekarang ini, merekam ini saya perintahkan supaya merekam. Tapi kalau daring yang kegiatan lain itu biasanya ada peraturan seperti itu bahwa itu dilarang untuk merekam. Tetapi kita mungkin tadi di sapaan Ibu Kepala Sekolah tadi sudah salah satunya meminta kita supaya kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, ya kan? Ya, berikutnya mungkin kita bisa hindarkan segala sesuatu yang bukan yang menjadi tupoksi kita. Hindarkan dulu itu, kita fokus. Saya rasa ini yang harus kita sepakati bersama. Dan kalau kita sepakati ini, mungkin sebentar kita makan siang jam berapa? Makan siang jam berapa? Biasa setengah 12. Berarti di setengah 12 antar. Itu jam 12 kita makan ya. Oke, kita target jam 12 kita makan. Selanjutnya kita mulai dengan materi berikutnya. Nah, itu kesepakatan kita ya. Nah, terus kegiatan sorenya sampai dengan jam 5. Ya. Kita sampai dengan jam 5 ya. Jam 5 karena saya harus menyampaikan ini kegiatan hari ini. Esoknya itu harus ada kegiatan lagi menjadi juri lomba gebiar guru di baca. Oke, ini kesepakatan kita. Saya lanjut. Kita mulai dengan yang dinamakan mulai dari diri. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin meminta kita untuk merefleksikan. Refleksikan di sini dengan panduannya ada seperti di sini. Nah, di sini kita diminta apa tema dan dimensi yang dipilih pada waktu yang lalu yang pernah kita buat. Ceritakan apa adanya supaya nanti sebentar kita akan perbaiki. Silakan diberi kesempatan mungkin sebentar 2 orang. Lalu yang berikut, apa hal menarik yang ditemukan selama proses persiapan dan pelaksanaan pada waktu itu yang Bapak Ibu lakukan. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi. Selama ini kan kegiatan hari ini kan merupakan tidak lanjut dari kebingungan Bapak Ibu, ya kan? Kebingungan Bapak Ibu. Makanya di sini tantangannya apa? Lalu yang berikutnya, apa yang sudah berhasil
dan masih perlu diperbaiki. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pemantik yang mengajak kita untuk refleksi. Saya kasih waktu kita refleksi ini hanya 10 menit. 10 menit. Mungkin ada 2 atau 3 orang. Oke, orang pertama. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menceritakan pengalaman di kelas 6 Bapak tentang kegiatan proyek juga. Kelas 6 itu sebelum mengadakan kegiatan terjun langsung, minggu-minggu berikutnya saya sudah sampaikan kepada siswa-siswa saya bahwa kita akan melakukan kegiatan proyek. Setelah itu siswa juga, saya sebagai wali kelas saya sudah menceritakan bahan ini yang mau disiap di kelas masing-masing. Setelah itu saya sebagai guru kelas saya membagikan ke dalam kelompok, mereka membuat kue Bapak. Kue. Ya, simpel-simpel mereka membuat Kue apa? kue lemek Bapak. Oke. Membuat kue lemek. Dari minggu sebelumnya itu anak-anak disiapkan, saya sudah bagikan dalam kelompok. Tema yang saya bawakan itu ini tentang kewirausahaan. Ya, tentang kewirausahaan. Dalam pembuatan kue, sebelum saya menceritakan dalam proses pembuatan kue, tapi sebelumnya saya sudah bagi ke dalam 4 kelompok. Di dalam 4 kelompok itu mereka sudah melakukan kegiatan pembagian kelompoknya masing-masing. Setelah itu bahan-bahannya dari jauh hari Bapak. Ya, dari jauh hari. Dalam proses proyeknya ini Bapak, saya ambil tuh hanya dalam minggu saja. Tapi penyampaian itu tuh sudah dari bulan sebelumnya. Ya. Tapi dalam prosesnya itu minggu ini saya sampaikan bahwa kamu harus siapkan bahan ini. Tentunya pasti buat kue lemek itu dari ubi sampai bahannya itu saya tulis dalam bentuk itu, bagikan kepada anak-anak dan konsumsi pribadi saya. Dan tanggal berapa itu kami sudah menjalankan kegiatan proyek Bapak. Di dalam itu saya mengalami kendala. Iya, karena bilang guru ini harus sebagai fasilitator. Tetapi saya melihat langsung ternyata anak-anak juga harus butuh peran guru untuk praktek sendiri bagaimana cara olahnya kue itu, untuk buat kue warnanya ini pilahkan harus saya juga mendampingi mereka setiap kelompok. Di dalam pembuatan itu mereka juga berjalan lancar, aman. Tetapi hasilnya itulah Bapak, hasil anak-anak bukan yang mau menjual lagi, tapi berbagi lagi dengan anak-anak. Itu kendala. Jadi mereka manfaatkan. Saya tidak ada apa-apa ya. Karena itu mereka bukan selamanya harus dijual, tetapi itu langsung mereka manfaatkan. Tapi saya berpikir begini sih, kewirausahaan tapi tidak sesuai dengan saya punya tema atau kewirausahaan. Berarti kita mendapat sesuatu, intinya bilang mereka mendapatkan uang. Itu pemikiran saya, tapi pengalaman itu tuh yang mereka peroleh, bagaimana cara berusaha, berkarya. Saya juga latih mereka bagaimana cara untuk latih mandiri, bekerja sama, kebersihan, gotong royong, itu saya pernah sampaikan itu sih. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Ini prosesnya itu kita sudah lakukan. Kalau tadi Ibu katakan bahwa ini 1 minggu sebelumnya saya menyampaikan, itu sebentar langkah-langkahnya berarti yang namanya persiapan, ya kan? Persiapan, pengenalan. Selanjutnya masuk pada tahap pelaksanaan. Hanya mungkin nanti sebentar kita akan lihat dia punya prosedurnya, ya sebenarnya seperti apa. Mungkin dari sini tadi, waktu dalam proses itu temanya sudah oke. Apakah pernah menyinggung ada dimensi-dimensinya dari profil pelajar Pancasila? Dimensinya, ya tadi Ibu sebutkan tadi. Kan latih untuk mereka untuk bergotong royong, ya kan? Latih untuk mereka bekerja sama, mandiri, itu seperti apa? Itu dimensi-dimensinya itu tampak seperti itu. Cuma waktu itu kita tidak paham
ternyata yang mereka diskusi dalam kelompok atau bekerja dalam